Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir 1,5 jam, untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan. SDM. Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan untuk percepatan izin-izin investasi. Demikian mungkin saya akan persilakan dulu dari sebelah kiri saya Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat, halayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor. Pak Doni, saya persilakan. Terima kasih Pak Dasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, para insan pers yang hadir pada pagi hari ini, dan terutama sekali adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Dasko bahwa dari pagi kami berdiskusi untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi daripada peraturan pemerintah tentang ekspor sumber daya Indonesia. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal, dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing. Ini berjalan sebagaimana biasanya, dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi tidak usah, semuanya dilakukan secara normal dan transparan. Dan teman-teman wartawan tentu juga dapat mencermati nanti, mengamati, dan memberikan masukan juga kepada kami di dalam pelaksanaannya nanti. Kurang lebih demikian Pak Dasko, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko, pimpinan DPR, dan teman-teman anggota kabinet, Bapak Ibu semua, teman-teman media. Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir 1,5 jam, untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin
investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian SDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak supaya apa? Pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga. Yang ketiga, bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang existing sekarang, itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga. Cuman memang dalam undang-undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri SDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan, informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas, tanya ke saya, jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Paten memang Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman media. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini Pak Dasko kembali memfasilitasi kita, Pak Menteri SDM, Pak Doni sebagai CEO Danantara sekaligus sebagai Kepala BP BUMN, ada juga Pak Supratman dari Menteri Hukum. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak faktor. Kalau hari Sabtu pagi kemarin kita memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. Pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk hal teknis berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral kita. Tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM, dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau dan
sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka, semua mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, Pak Bahlil, Pak Pratman, dan Pak Doni, dan teman-teman semuanya. Terima kasih.